Nggak ada rahasia yang main lagi? Wish, kalau Oke, rahasia. guna-guna. Halo Sobat Esperanza, kembali lagi sama aku Neka di edisi podcast. Ini juga bisa membantu kegiatan di sekolah. Nah, teman-teman, kita semua udah tahu kalau serangkaian HUT SMK Negeri 1 Singaraja itu udah diselenggarakan 3 bulan yang lalu. Di situ ada banyak acara spektakuler dan keren yang diselenggarain sama sekolah kita. Di antaranya yang jadi sorotan itu adalah ajang pemilihan putra-putri Semensi sendiri. Beruntungnya pada edisi kali ini, gelar Putra Semensi itu jatuh pada teman kita yaitu Arya yang kepilih buat jadi Putra Semensi dalam periode waktu tahun 2023 sampai tahun 2024. Dan Putri Semensi sendiri runner up-nya jatuh juga ke teman kita yaitu Sinta yang kepilih jadi runner up Putri Semensi tahun 2023 dan 2024. Aku sih sebenarnya udah lama pengen ngobrol sama mereka tapi baru kesampaian sekarang. Yuk ikuti terus keseruan podcast aku ngobrol sama Putra Putri Semensi. Oke, halo teman-teman, kita ini udah sama Arya, udah sama Sinta juga. Nah, gimana nih kabarnya? Wish, baik. Udah pada makan belum sebelum sini? Udah. dong. Bagus deh. Selamat ya sebelumnya udah kepilih jadi Putra Semensi sama runner up Putri Semensi itu sendiri. Terima kasih. Gimana nih kesibukannya setelah gabung ke organisasi PPS ya? Mau dari siapa dulu? Mau dari Arya dulu mungkin? Boleh. Boleh. Jadi aku pribadi ya sudah mengikuti organisasi ini. Sebelumnya udah mengikuti kelas juga, kesibukannya buat konten. Sekarang juga mengikuti PPS, jadinya diwajibkan harus aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kesibukannya jadi double ya. Ya. Nah, kalau Sinta gimana? Rasanya lebih sibuk dari sebelumnya karena sudah bergabung dalam suatu organisasi. Pastinya setiap minggu juga ada kumpul PPS ya. Oh, jadi nambah ya kesibukannya dari sebelumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira seru nggak sih gabung ke organisasi PPS-nya sendiri? Ini seru banget dong. Pastinya seru. Wah, kira-kira serunya tuh di mana aja? Di sana kita latihan catwalk, latihan opening dance, dan juga memberi experience baru bagi aku. Oh, ada latihan dance juga ya? Iya. Berarti cowoknya juga latihan Oh, dance ya? iya. Oh, wih, keren. Dan Selain juga latihan. itu, apa aja lagi? Jadi di BPS juga waktu karantina kita juga disuruh buat video promosi konten wisata. Di waktu itu aku sama pasangan buat di Pantai Penimbangan. Sebelum membuat konten, kita di sesing ceremony yang dimana sesing ceremony itu kita penyampaian finalis dulu ya. Iya. Nah, finalis, Oh. baru kita photoshoot, ada photoshootnya juga. Betul. Wah, keren ya, keren. Jadi guys bisa sambil diminum dulu biar lebih santai. Boleh minum ya? Boleh. Aku sambil minum sambil nanya juga. Kira-kira di PPS ini kan ada organisasinya kan? Betul. Kegiatannya itu kayak gimana sih? Sharing dong sama kita. Jadi PPS ini kita sebagai duta sekolah, Hmm. kita diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar sekolah pastinya. Seperti lomba-lomba. Kita waktu ini ikut JBB, jadi bagus sebenarnya, namun sayangnya kita tidak lolos. Iya. Namun nggak apa-apa, itu suatu experience bagi kita juga di PPS. Dan juga ada kegiatan seperti KMA yang diikuti kita. Ya. Oh, jadi emang keren ya. Iya. Bawa nama sekolah keluar juga. Terus kalau di sekolah itu kegiatannya kayak gimana? Kalau di sekolah kita ikut serta bantu OSIS dalam suatu event. Contohnya bulan bahasa kemarin kita jadi panitia umum di sana. Oh, kalau di sekolah itu gabung ke di bawah naungan OSIS berarti Kita ya. masih di bawah OSIS. Bantu-bantu OSIS. Keren sih, luar biasa. Gila, nggak cuma bisa bawa nama sekolah keluar tapi juga bisa membantu kegiatan di sekolah. Teman-teman, abis acara PPS ini followers sekian naik nggak nih? Kalau dari aku pribadi aja, followers naik sih dikit tapi orang-orang nggak kenal. Iya, tapi ada deh kan. Iya. Kalau Sinta gimana? Kalau aku betul naik, tapi ya emang nggak signifikan naik. Tapi ada kan Ada. ya. Terus satu lagi nih, habis PPS kan, kalian kan udah tampil di depan, kan semuanya tahu. Ada yang ngedeketin nggak? Atau yang nge-DM gitu buat ngedeketin jalan? Kalau masalah nge-DM, jawabannya private ya. Namun Iya, sebelum
mengikuti PPS juga aku mulailah harus aktif, kelihatan lah kita sebagai kita soalnya Benar. nggak enak terlalu privat. Jadi masalah DM nggak ada sih. Nggak ada. Masalah ngedeketin ada, namun secara aku pribadi enggak. Dia gitu lah, tapi nggak belum diambil. kepikiran ya. Kalau dari Sinta gimana? Ke aku ada juga, tapi ya emang Ya emang nggak dianggap gitu. Oh ya gitu ada, cuma belum cocok ini ya. Benar. Nah lanjut teman-teman ke sesi Q&A ini dari teman-teman IG. Oh jangan lupa teman-teman, ini yang nanya ini lewat IG-nya Esperanza ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bisa langsung follow Instagramnya Esperanza Smensi. Nanti buat kalian yang pengen tahu keseruan-keseruan kami, konten-konten kami lainnya itu bisa langsung lihat di IG-nya Esperanza Smensi. Lanjut ke pertanyaan yang pertama dari itslia_04. Bagaimana strategi efektif untuk mengembangkan keterampilan di organisasi PPS? Oke, jadi dari aku yang pribadi. Terima kasih sebelumnya dia terus bertanya, jadi aku mau jawab. Jadi strategi aku untuk ngembangin keterampilan potensi kita. Jadi yang terutamanya kita harus niat ya. dulu, dan juga harus semangat pastinya mengikuti organisasi. Dan juga kita harus yakin bahwa kita itu bisa terus melakukan kegiatan ini atas kemauan kita sendiri agar nantinya kita bisa lebih Baiklah. ya. Jadi dimana di organisasi ini juga kita ada pembentukan karakter, dan juga dimana kita menggali potensi diri kita masing-masing di organisasi tersebut. Oke, itu jadi ya. Ini yang pertama harus yakin, terus punya kemauan, terus juga semangat dan juga niat. Oke, tadi itu Lia udah dijawab. Selanjutnya ada dari Sucika Yono. Apa sih rahasia bisa jadi winner PPS tahun ini? Wah, ini langsung kena aku nih jadinya. Halo, terima kasih Yono. Jadi aku jawab tanya di Yono, bagaimana rahasia? Jadi rahasianya cukup simpel. Yang mana aja? Sebelum itu rahasianya dari aku pribadi, itu dari semangat dan juga dukungan dari Wali. Beda sih rahasianya. Rahasia cuma sama dukungan aja ya. Jangan lupa teman-teman. Iya benar. Nggak ada rahasia yang lain lagi. Kalau Oke, guna. Kalau pribadi nggak. Oke, sudah udah dijawab. Next, ini dari Koman. Udah bisa jadi contoh yang baik katanya gue. Oke, terima kasih Komang udah tanya. Jadi kalau masalah memberi contoh yang baik, kita di organisasi maunya dan juga tujuan kita untuk menjadi cerminan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Singaraja. Jadi kita sebagai contoh juga kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Singaraja untuk menjadi cerminan yang lebih positif. Jadi dimana kita seperti ya kemarin bulan Bali kita menunjukkan bahwa kita PPS, inilah PPS. Ya. Kalau dari Cinta gimana? Kalau aku pastinya berusaha jadi contoh yang baik untuk teman-teman semuanya. Wah, keren. Lanjut dari Agril MTH. Oke, gini pertanyaannya. Gimana cara kalian sebagai PPS bisa menginspirasi orang-orang yang tidak tahu atau mengungkap organisasi kalian remeh? Misalnya kayak orang-orang yang menilai kalau wah PPS itu cuma nampang doang, wah PPS nggak doang bubur deh gitu kalau masalahnya. Dan wah dia nunjukin muka aja kayak gitu. Itu gimana sih cara kalian mengedukasi mereka, menginspirasi mereka biar pandangan mereka nggak gitu lagi? Oke. Jadi makasih coba Agril pertanyaan. Jadi pribadi aku mengikuti PPS dan juga karantina yang sudah kita lewati kan pastinya. Dimana kita di PPS memiliki materi 4 sebenarnya saya udah jelasin, yaitu brain, duty, brief, dan juga behavior. Jadi kita di materi tersebut sebenarnya duty itu dikesampingkan sebenarnya. Jadi di mana behavior yang kita utamain. Behavior itu ialah attitude. Jadi kita di mana di sana membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Jadi karakter kita bisa dinilai dari attitude, sikap kita. Betul. Ya, seperti itu. Kalau dari Cinta gimana?
Kalau dari aku misalnya mengikuti lomba di luar sekolah. Iya, mau ke Dan sekolah ya, ya. terus juga menyukseskan acara event kemarin bulan bahasa. Nah, jadi gitu teman-teman. Buat yang masih suka nganggap remeh PPS itu, mereka itu nggak cuma sekedar dilantik sekali udah selesai, tapi mereka juga berperan penting dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah, membawa nama sekolah kita ke lomba-lomba bergengsi di luar sana. Nggak cuma di luar sekolah, mereka juga membantu kita dalam kegiatan-kegiatan dalam sekolah. Misalnya kemarin mereka ikut jadi panitia, ngisi acara gitu. Jadi nggak cuman kayak penilaian kalian, mereka juga punya peran penting di sekolah. Oke, lanjut. Terus buat teman-teman di belakang kamera gimana nih? Ada yang mau nanya mumpung masih di sini nih? Ada yang mau nanya-nanya? Bilang Jangan dulu, jangan dulu. Yuk. Kira-kira tipe pasangan kalian tuh gimana? Kan siapa tahu ada yang mau nyalonin gitu. Ada kriterianya nggak nih? Tentunya baik, terus malu. Gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa, siapa tahu ada yang naksir gitu. Baik, Iya, terus tinggi, terus lebih tinggi dari Sinta ya. Iya. Terus juga apa ya, nggak ada kriteria tertentu aja sih. Yes, Iya, berarti itu aja. Maksudnya nggak masuk. Wih. Harga nggak masuk. Waduh, ya langsung sama runner up Putri Spensi bisa langsung nih. Kalian cukup baik sama tinggi aja. Terus kalau dari Anda tipe cewek gimana? Gue pribadi ya, nggak perlu nyari yang cantik. Soalnya yang cantik itu semuanya relatif. Iya, Ya, iya. relatif. Jadi kalau masalah tipe sih privasi ya. Gimana? Mobil aja siapa tahu ada yang mau kan? Ya nggak apa. Gimana yang berkacamata? Ya. Atau yang rambut pendek? Jadi Oh jadi Sinta cukup tinggi sama baik aja ya. Ganteng rumahnya juga ya. Ayo guys, pantaskan diri kalian. Oke, itu dari Putra Spensi katanya privasi dia bicaranya. Ada pertanyaan lagi nggak guys yang teman-teman? Di PPS ada perubahan dari diri sendiri nggak? Oh, oke. silakan jawab Kak. Udah dulu ya. Ya, Pribadi perubahan pasti ada banyak. Hmm. Jadi seiring waktu juga kita dilatih di sana di waktu karantina. Kita dilatih seperti pelatihan public speaking, ngomong depan orang banyak. Jadi kita juga sudah membuat proker dan juga program kerja. betul. Kalau dari Sinta apa lagi yang berubah? Kalau dari aku sih pastinya sikap ya, karena kita kan sebagai contoh, jadi harus mencontohkan yang baik. Ya benar. Jadi ada perubahan intinya ya. Tapi perubahan cowoknya nggak berubah kan? Nah teman-teman, itu tadi obrolan kita sama Putra Putri Spensi. Terakhir nih dari kalian, kata-katanya dong atau motivasinya buat teman-teman, adik-adik yang pengen ikut PPS edisi berikutnya. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin mengikuti PPS di tahun selanjutnya, kalian harus tetap semangat dan yakin bahwa kalian itu bisa. Pastinya untuk adik-adik pemasaran, kalian harus melanjutkan jejak kita agar untuk menunjukkan bahwa pemasaran tidak seburuk yang mereka pikirkan. Wah, makasih Sinta. Sebelumnya dari Arya. Dari aku pribadi memiliki motivasi sependapat dari Sinta, kita sebagai anak pemasaran harus bisa menunjukkan bahwa kita itu tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Jadi untuk the next pemilihan Putra Putri Spensi, jadi aku titip pesan sama teman-teman dan juga adik-adik, jadi jangan minder kalau tampang atau muka kalian kurang, namun di sana kita tidak menilai dari beauty-nya juga, tapi dari brief, keberanian atau print, dari pitaran, dan juga yang paling terpenting behavior, dalam mencari attitude untuk menjadi winner. Jadi motivasi sedikit dari saya, jangan pernah meremehkan pengalaman di setiap hari-hari kalian, dan pengalaman tidak hanya dari pembelajaran di buku-buku, namun bisa juga pengalaman yang tak terduga. Keren. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita sama Putra Putri Spensi. Gimana? Seru nggak?
Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe channelnya Esperanza Semensi, dan buat teman-teman yang pengen kerja sama kita bisa langsung DM di Instagramnya Esperanza Semensi. Terima kasih, aku Komanda Kamliadi, dadah.